Wakil Kepala Staf Kepresidenan M. Kodari ditemani Wamensos Agus Jabo Priyono meninjau lokasi Program Nasional Sekolah Rakyat yang berlokasi di Sentra Terpadu Pelayanan Pangudi Luhur (STPL) di Jalan Joyo Martono, Bekasi Timur, Kota Bekasi pada Selasa pagi. Program Nasional Sekolah Rakyat diwujudkan pemerintah sebagai keberpihakan kepada warganya yang tidak mampu dan kategori miskin ekstrim. Wakil Kepala Staf Kepresidenan bersama Wamensos melihat fasilitas yang disiapkan, mulai dari gedung sekolah, ruang kelas, asrama, klinik hingga toilet hingga tempat olahraga. Konsep sekolah rakyat peserta didik akan dilaksanakan keseluruhan, mulai dari belajar, tinggal, makan, dan juga beraktivitas di sekolah rakyat yang telah disiapkan. Pada tahun 2025 ini harus membuka sebanyak 100 sekolah rakyat di seluruh Indonesia pada ajaran baru bulan Juli mendatang. Namun tidak mungkin membangun sekolah rakyat dari awal, mulai dari lahan sehingga menggunakan aset Kemensos dan dilakukan revitalisasi sehingga siap digunakan untuk bulan Juli mendatang. Untuk sekolah rakyat di STPL siap menerima sebanyak 9 rombongan belajar, di mana masing-masing rombel sebanyak 20 siswa dengan total murid 180 orang untuk tingkat SMA. Ya, kami dari kantor staf presiden tupoksinya untuk monitoring, evaluasi, dan debottlenecking dari program-program prioritas nasional. Kita tahu bahwa salah satu program terpenting, terbesar pada hari ini adalah sekolah rakyat. Dan yang mendapatkan amanat untuk melaksanakan adalah Kementerian Sosial. Jadi dari konsep-konsep, dari perencanaan-perencanaan yang kami peroleh, pada hari ini kami ingin lihat langsung ke lapangan. Rencananya akan ada beberapa titik, hari ini di Kota Bekasi, nanti ke Bogor ya. Terus ke Jalan Siswa dulu. Besok ke Sukabumi gitu. Kami sampai di sini, terus terang kalau saya pribadi surprise bahwa ternyata Kemensos ini memang punya fasilitas yang luar biasa ya. Ini namanya sentra apa Pak Sekjen? Sentra Pangudi Luhur. Pangudi Luhur. Sentra ini adalah pusat di mana berbagai macam layanan kepada rehabilitasi sosial, kepada berbagai macam kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Jadi pertama-tama bahwa inilah wujud nyata dari keberpihakan pemerintah terhadap warganya yang kurang beruntung. Jadi negara itu hadir, saya kira pada hari ini ya kalau kita lihat teman-teman ini bentuk dari kehadiran negara, orang-orang yang kurang mampu, yang tersisihkan ya, itu yang ditangani oleh Kemensos. Dan begini ya, perintah Pak Presiden ke Kemensos tahun ini kan kita harus membuka 100 sekolah rakyat ya kan, dan di tahun ajaran baru bulan Juli nanti 100 titik ini sudah bisa buka siswa ya. Nah, kan itu tidak mungkin kita bangun dari awal, dari lahan, maka kemudian kita mengasesmen ya aset-aset Kemensos yang bisa dipakai untuk sekolah rakyat yang rencananya akan dibuka bulan Juli. Nah, sekarang sudah ada 100 titik, kualitas bangunannya kira-kira sama, sekarang sedang direvitalisasi. Kita tadi sedang lihat ya, bentuk konkret revitalisasinya itu misalkan ruang kelas dicat, kemudian ada beberapa plafon yang rusak diperbaiki, ada pintu yang rusak diperbaiki. Nah, kira-kira kualitas revitalisasi seperti itu. Dan 100 titik sekolah itu kira-kira yang sedang dikerjakan oleh Kementerian PU ya kualitasnya seperti itu. Maka kita meyakini bahwa di bulan Juli nanti 100 sekolah yang diperintah oleh Pak Presiden dalam rangka memotong transmisi kemiskinan itu bisa kita mulai. Ya, untuk selanjutnya kita juga masih mempertimbangkan apakah kemudian di bulan September kita bisa buka lagi, karena masih banyak ya usulan-usulan dari pemerintah daerah, baik itu dari kabupaten, dari kota maupun dari provinsi. Nah, itu kira-kira yang sedang kita siapkan. Karakter kebangsaan, karakter keagamaan, karakter sosial yang ketika mereka juga kita siapkan untuk dibekali keterampilan. Jadi misalkan sudah lulus SMA, tidak mau kuliah dulu, mau kerja dulu, kita sudah bisa membekali keterampilan. Karena memang ini kan sekolah ini khusus ya untuk orang-orang miskin dan keluarga dari miskin ekstrim. Untuk sementara dari data sekolah rakyat di Kompleks Sentra Terpadu Pangudi Luhur Kota Bekasi prioritas untuk tingkat SMA lantaran banyaknya warga yang putus sekolah dari tingkat SMP ke SMA. Sementara untuk tingkat SD dan SMA akan disesuaikan dengan daerah masing-masing. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Simpo TV melaporkan.